Tidak ada, Rabbi, semuanya sudah meninggalkan kita. Lalu Yesus bertanya, adakah yang melempari kamu? Tidak ada. Yesus lalu berkata, aku pun tidak menghukum kamu. Berarti zina bebas. Itu loh maksudnya. Shalom, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Salam sehat, salam bertemu kembali dengan atau dalam channel ini yaitu Juntak Official. Kiranya kita semua dalam penyertaan Tuhan, amin. Saudara terkasih, kalau membahas tentang bagaimana banyak orang yang selalu menentang atau suka memperdebatkan ayat Alkitab atau firman Tuhan, memang tidak habis-habisnya. Nah, kali ini kita akan kembali mulai cuplikan, yaitu di mana seorang ustadz yang berani-beraninya memfitnah atau menghina Yesus Kristus, yang memandang sebagai sosok pribadi yang membebaskan yang namanya zina. Ini merupakan satu hal yang sangat bertentangan. Ini merupakan satu hal penghinaan bagi Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih, untuk lebih lengkapnya mari kita melihat video berikut. Selamat menyaksikan. Pasal 8 ayat 1 sampai ayat 11. Seorang perempuan tertangkap basah ketika berbuat zina. Lalu dia dibawa atau diantar oleh beberapa orang ke Yesus untuk ditanyakan, diapakan atau dihukum apa perempuan ini. Jadi misalkan perempuan berbuat zina, ketangkap, lalu diantar oleh beberapa orang. Robi, ini loh, tertangkap basah berbuat zina. Dihukum apa orang ini? Pada akhirnya Yesus berkata, aku pun tidak menghukum kamu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Intinya, ya, kalimatnya panjang sebenarnya, kalimatnya panjang. Ketika perempuan dibawa kepada Yesus, Robi, perempuan ini tertangkap basah berbuat zina. Menurut hukum Musa dalam Taurat, perempuan ini harus dilempari batu. Tapi ketika Yesus ditanya, tidak jawab. Yesus ndingkluk nulis. Tidak diterangkan nulis apa, tapi dia cuma membungkuk dan menulis di tanah. Orang-orang tanya lagi, Robi, apa hukuman yang diberikan pada perempuan ini? Lalu Yesus bangkit. Di antara kamu yang merasa tidak berdosa, silakan mulai melempari perempuan ini. Itulah jawaban Yesus. Lalu orang-orang yang mengantar tadi itu meninggalkan tempat satu persatu. Selanjutnya Yesus bangkit, tinggal Yesus dengan perempuan itu tadi. Lalu Yesus bertanya, di mana orang-orang tadi? Tidak ada, Rabbi, semuanya sudah meninggalkan kita. Lalu Yesus bertanya, adakah yang melempari kamu? Tidak ada. Yesus lalu berkata, aku pun tidak menghukum kamu. Berarti zina bebas. Itu loh maksudnya. Nah, sekarang bandingkan dengan Alkitab tersebut di bawah ini. Alkitab tak bandingkan Alkitab. Imamat 20 ayat 10. Laki-laki yang berzina dan perempuan yang berzina, keduanya. Nah, saudaraku, kita telah melihat bahwa memang dia memakai dasar dari Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat pertama sampai 9. Memang kelihatannya sangat alkitabiah. Namun saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, kita perlu berhati-hati ya, bahwa mereka atau si ustadz ini memang tidak mengerti konteks atas apa yang dibahas ya. Lebih tepatnya mereka, karena pada dasarnya mereka tidak percaya akan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, yang berkuasa untuk mengampuni dosa setiap umat manusia. Memang dia memiliki referensi bagaimana Musa dalam kitab Musa, bagaimana dia ada di situ tentang kalau ada kedapatan yang berzina, maka itu ada hukumannya, yaitu dirajam batu. Nah, saudara yang terkasih, memang dasarnya Alkitabiah, cuman mereka tidak mengerti konteks yang mereka baca. Mengapa Yesus mengatakan ketika Yesus dan perempuan hanya mereka berdua yang tinggal, maka Yesus berkata dia pun tidak akan menghukum dia, bahkan memberikan pengampunan dosa. Tetapi dengan tegas Yesus mengatakan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi.
Nah, dibandingkan dengan perjanjian lama, memang dalam perjanjian lama bagaimana Yesus memberikan hukum-hukum kepada umat Israel secara khusus dalam kepemimpinan Musa, bukan berarti Yesus tidak percaya, bukan Yesus berarti meniadakan. Makanya kalau kita baca dalam Injil Matius, saudara kasih, bahwa Yesus hadir bukan meniadakan hukum Taurat, namun untuk menggenapinya. Saudaraku terkasih, Allah ketika dalam konteks perjanjian lama memberikan hukum kepada bangsa Israel, itu hukum itu diberikan supaya ada etika atau norma atau aturan-aturan kehidupan yang harus dijalankan oleh umat Israel supaya mereka berbeda dengan bangsa lain. Ingat saudaraku, bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Jadi harus ada aturan. Bahkan aturan, bukan hanya aturan tentang perzinahan, bahkan banyak aturan yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, saudara terkasih, supaya aturan itu dapat dilakukan, maka itu harus terus dibicarakan atau diberikan oleh secara khusus dalam kepemimpinan Musa, supaya bangsa Israel mengingat akan kekudusan hidup dalam Tuhan. Namun saudara yang dikasih, namun apa yang terjadi? Apakah umat dalam perjanjian lama berhasil hidup sempurna? Ya, apakah bangsa Israel berhasil hidup tanpa cacat celah? Namun itu semuanya gagal. Sekalipun diberikan hukum-hukum dan banyak hukum, tetapi gagal. Akhirnya Yesus datang, yang adalah Allah, sang pemberi hukum Taurat itu, datang ke dunia, yaitu dalam wujud rupa manusia, itu pribadi Yesus sendiri. Jadi Yesus berhak mengampuni setiap dosa manusia, ya. Makanya Yesus mengatakan, siapa di antara kamu yang tidak berdosa, terlebih dahulu melempari perempuan itu. Ya. Jadi satu persatu mereka pergi. Namun saudara kekasih nama Tuhan Yesus, yang penting kita perhatikan adalah, sekalipun Yesus telah memberikan pengampunan dosa, bahkan sampai saat ini kematian Yesus di kayu salib memberikan kita pengampunan dosa, namun pengampunan itu atau anugerah atau kasih karunia janganlah hendaknya kita pergunakan secara suka-suka kita atau secara bebas. Makanya dengan tegas Paulus mengatakan dalam Galatia 5:13, memang kita telah dimerdekakan, tetapi jangan kita menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk berbuat dosa, melainkan melayani Tuhan. Saudara kita terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam hal ini mari kita teguh dalam iman kita. Sekalipun banyak orang yang selalu memperdebatkan ayat ini, namun dalam kesimpulan saya menyatakan bahwa Yesus bukannya membebaskan zina, bukan, tetapi Yesus mengampuni dosa. Tetapi dalam pengampunan itu ada harga yang harus kita bayar sebagai umat Tuhan. Kita diampuni Tuhan, maka justru kita semakin giat dalam Tuhan. Dan juga yang kedua, bahkan setiap dosa pasti memiliki yang namanya konsekuensi. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, dosa kita telah diampuni oleh Tuhan. Tetapi satu hal, mari kita tetap bersyukur dan mari kita meresponi anugerah Tuhan atau penebusan dosa yang Tuhan berikan kepada kita secara cuma-cuma. Demikian tayangan ini kiranya boleh menjadi berkat bagi kita, dan jangan lupa dukungan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk terus mendukung channel ini, yaitu Juntak Official, dengan cara mensubscribe ya, atau like, komen, atau share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.